karena sudah menjadi kesepakatan bersama, jadi kalian pun diharapkan dengan sukarela tanpa paksaan melaksanakan kegiatan ini. Oke? Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini gunanya apa sih? Gunanya adalah agar kalian bisa lebih tertib dan terarah dalam melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan kelas kita, menimbulkan kenyamanan, keamanan bagi seluruh siswa yang ada di kelas 9G. Gitu, G? Kalian pasti punya angan-angan, punya keinginan. Apa sih yang sebetulnya kamu inginkan dalam kesepakatan ini, dalam keyakinan ini? Apa yang ingin kamu lakukan atau yang tidak boleh dilakukan selama kamu menjadi warga kelas 9G SMP Negeri 1 Gedek? Untuk itu saya akan membagikan sebuah sticky note. Tuliskan pada kertas ini apa yang kamu ingin lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama kamu menjadi siswa di SMP Negeri 1 Gedek, terutama di kelas 9G, sehingga menimbulkan kenyamanan. Misal, contoh, ini paling sering ya dilakukan oleh kelasmu beberapa kali, yaitu suka membuli. Boleh nggak kalau membuli? Jadi sering dilakukan. Nah, kalau memang kamu punya keinginan tidak boleh membuli, nah, mohon silakan dituliskan di sini. Hasil dari sticky note ini silakan nanti ditempel pada papan. Tidak usah diberi nama ini hasil sticky note-nya siapa dan apa harapan keinginan kalian. Tidak perlu. Cukup kamu tuliskan saja apa yang ingin kamu yang ingin dijadikan suatu kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas ini. Contoh tadi, tidak boleh ada bullying, misal contoh. Nah sekarang saya bagikan ya. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Memakai atribut. Lengkap. Untuk itu karena ini adalah kesepakatan dan keyakinan kita bersama, maka saya minta, saya mohon dengan sangat untuk pengurus kelas sebagai perwakilan dari kelas, silakan kamu maju bawa ballpoint. Silakan kamu tanda tangan di sini. Pengurus kelas berarti ketua dan wakilnya lengkap, bendahara dan sekretarisnya, serta nanti saya minta anggota yang ada di dalam kelas ini 2 orang saja, 3 orang. Saya Ali Pasraful Biasif dari kelas 9G. Kenalkan, namanya Pratika Gizza Biansyah dari kelas 9G. Saya sangat senang sekali. Ya sangat perlu sekali.
supaya kelas menjadi aman, tenang, dan nyaman saat belajar. Membuat saya tenang, nyaman saat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma qala Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala yasal hadib. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPN 1 Medek, Bapak Sumardi SPD MPD, kepada ibu-ibu TGP Angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif IGP Angkatan 9 SMPN 1 Medek, kepada Bapak Ibu Guru undangan yang kami hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari TGP Angkatan 9 SMPN 1 Medek dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan pendidikan dan tuntunan. Semoga kita dapatkan syafaat beliau. Hadirin, adapun susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Ernawanti SPD, yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilijeng SPD, yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Umi Seidah SPD, yang keempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Ina Eliza SPD. Dan penutup atau doa. Bapak Ibu sekalian, mari acara diseminasi budaya positif kita buka dengan Al Quran. Mudah-mudahan acara lancar. Ala hadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillah, dalam pembukaan kita awali mudah-mudahan lancar. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Ernawanti SPD. Pada beliau waktu dipersilakan. Hadirin diserahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah. Pada beliau Bapak
Jemaat di SPD Koneksi Bluetooth dihentikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, Asosiasi Satu Negeri, yang saya hormati Kantor Pembangunan Ibu-ibu IGB akan 9. Mari pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur karena kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur bahwa G21 ini muncul guru-guru yang hebat, utamanya yang tergabung di dalam IGB Angkatan 9. Saya tahu ini merupakan proses yang panjang, melelahkan, memerlukan pengorbanan yang begitu hebat, baik tenaga maupun pikiran, sehingga saya berharap sebagai kepala sekolah, ibu-ibu ini tetap semangat supaya proses program yang dijalani yang ada hubungannya dengan IGB ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih pada ibu-ibu, walaupun selama ini ibu telah melaksanakan program calon guru penggerak ini, di balik kesibukan yang ada, ibu-ibu masih menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk itu tepuk tangan kepada ibu-ibu IGB ini. Sekarang ini tahapan sudah sampai kepada diseminasi budaya positif. Harapan saya kepada ibu-ibu, utamanya IGB ini, setelah ibu mengembangkan budaya positif, yang nanti mungkin akan ada masukan dari ibu-ibu dari SMP 1 Gede ini, harapan saya tolong ini dikembangkan di sekolah. Bagaimanapun juga budaya positif ini sangat berguna bagi tujuan pengembangan SMP 1. Harapan saya setelah ini ditolong ilmu yang ibu-ibu beroleh ini ditularkan, diterapkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu betul-betul berkembang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan budaya yang baik ini bisa mewarnai perjalanan SMP Negeri 1 Gede. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Selamat, ibu-ibu sudah sampai tahap program ini. Semoga ibu-ibu IGB program ini bisa sukses. Itu sambutan saya. Barangkali ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Ernawati, yaitu tentang disiplin positif dan teori kontrol. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, meskipun dengan kesibukan masing-masing, alhamdulillah semangat. Supaya kita membangkitkan semangat lagi, mari kita ya mau berdiri ya. Siap. Pak Bandi, apa kabar Pak Bandi? Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. SMP Negeri 1 Gede, sekolah impian masa depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya, bisa kembali duduk. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak ya. Yang terhormat Bapak Sumardi selaku Kepala SMP Negeri 1 Gede, Bapak Ibu
Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Geden beserta teman-teman sejawat saya, rekan saya yang setiap harinya berkumpul dengan saya. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan ke saya, memotivasi saya untuk bisa datang di kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan rahmat sehatnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak Ibu. Untuk kali ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terkait dengan adanya tugas CGP Angkatan 9 ini Bapak Ibu. Saya diberikan tugas untuk mendiseminasikan budaya positif. Intinya untuk tujuannya yaitu nanti kita diharapkan bisa menerapkan budaya positif ini ke anak-anak. Jadi memang ini tujuan tugas dari CGP saya, tapi nanti diharapkan setelah adanya diseminasi ini kita dapat menerapkan ke anak-anak tentang budaya positif ini supaya kita semuanya stakeholder yang ada di sekolah kita bisa mewujudkan sekolah impian masa depan. Kita bisa menghantarkan mewujudkan anak-anak menjadi lebih berprestasi, lebih mampu dan menghantarkan mereka bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Begitu nggih? Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita menginjak ke materi saya, ini ada pertanyaan pemantik. Saya tanya Pak Bani, kira-kira memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu kira-kira menurut panjenengan semuanya sangat perlu atau tidak? Pak Bani? Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pak Wandi? Sebetulnya hukuman itu kan ada beberapa hal, tetapi kalau untuk mendisiplinkan itu hukuman yang bagaimana menurut kalian? Oke, siap. Itu ya, ini saya tampung dulu semuanya. Yang kedua nih Bapak Ibu, pemberian hadiah menurut panjenengan nanti meningkatkan prestasi siswa. Oh, jelas bisa. Oke. Yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswa yang mempunyai masalah. Bu Ida? Kalau di ilmu bimbingan konseling, yes, ya. guru tidak memberi solusi, tetapi guru BK membantu siswa untuk memecahkan masalah. Jadi siswa itu sendiri yang memilih alternatif pemecahan masalah, bukan guru yang memberikan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ida. Ya. Yang keempat adalah pertanyaan pemantiknya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut panjenengan setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Ini nanti akan saya tampung ke depannya dengan pertanyaan pemantik ini. Nanti kita akan berikan materinya. Kira-kira ke depannya itu apa yang kita lakukan. Terus jawaban dari Bapak Ibu tadi itu kira-kira sepaham atau tidak. Begitu, oke? Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena nanti panjang, masih tetap semangat selalu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Oke, saya menerangkan karena ini, mohon maaf, bukan berarti saya pinter karena itu ya Bapak Ibu, kita sharing. Karena diseminasi ini kan intinya kita memberikan kolaborasi dengan panjenengan supaya kita tahu tentang teori disiplin itu sendiri ya. Ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup
kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajat Dewantara, anak-anak itu bukan kertas putih, Bapak Ibu. Anak-anak itu dilahirkan, itu sudah mempunyai kodrat, potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi otomatis kita sebagai seorang pendidik, menurut saya itu anak-anak itu ada kertas putih tapi sudah tercatat tapi sama. Jadi kita sebagai pendidik itu diharapkan untuk menuntunnya, membimbing anak-anak supaya menjadi manusia yang nantinya bisa diterima di masyarakat dan berguna dan sukses ke depannya, begitu ya. Karena kita sebagai seorang guru, intinya kita harus menghantarkan anak-anak supaya bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih berprestasi sesuai dengan visi misi dari SMP Negeri 1 Gede. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini ada. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, di mana harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi otomatis kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang terbaik. Anak-anak itu kan biasanya guru ngono lah, aku ya sok nglakoni koyo ngene, guru koyo ngono. Jadi kiblatnya itu memang kita, betul-betul kita. Dan pada akhirnya karakter baik akan membentuk budaya positif itu sendiri. Kalau kita bisa menerapkan budaya baik yang kita sebarkan di sekolah, insya Allah anak-anak itu bisa memotivasi dirinya untuk guruku baik, guruku berprestasi, saya akan seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, suasana juga yang positif memungkinkan guru untuk lebih efektif dalam mengajar karena mereka dapat fokus pada pengalaman daripada mengatasi masalah disiplin atau ketenangan dalam kelas. Dengan demikian, menciptakan suasana positif di sekolah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, saya ambil kesimpulan budaya positif akan membentuk karakter murid yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita nanti bisa menjadi guru yang menjadi tauladan untuk anak, ya. Oke, untuk hari ini diseminasi kita yaitu berhubungan dengan yang pertama adalah disiplin positif, ada teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teori kontrol ya, katanya Aska itu kontrol. Menurut Dr. William Glasser itu ada 4. Di antaranya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu gini Bapak Ibu, seandainya ada masalah seperti apa yang disampaikan Bu Ida, anaknya terlambat misalnya, otomatis kita sebagai seorang guru hanya menghantarkan mereka untuk memberikan, kita tidak boleh memberikan solusi. Jadi anak itu sendiri. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu bukan kita memberikan kamu nanti seperti ini, kamu nanti seperti ini. Tidak, jadi anak yang bisa menentukan dirinya sendiri bakal ngapain gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan di pertanyaan pematik tadi, setidaknya kalau misalnya kita memberikan penghargaan berupa hadiah, itu apakah dapat memberikan motivasi anak-anak? Itu nanti kita bahas di belakang. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak juga tidak, belum tentu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang tua itu kan lebih dipercaya untuk menyelesaikan masalah, ya. Bapak Ibu guru misalnya ada anak-anak bertengkar di sekolah, berarti kita yang menentukan memunculkan evaluasi itu sendiri, ya. Itu menurut teori kontrol menurut Dr. William Glasser.
Selanjutnya, sebagai seorang guru, marilah kita sadari bahwa diri kita tidak bisa mengontrol orang lain, dan diri kita hanya yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu iya, betul, self control. Selanjutnya, materi yang kedua adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak panjenengan Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Kata disiplin, ingin ngomong aturan, siap. Tata tertib. Oke, yang lain. Hukuman, Pak. Oke, saya tampung. Lanjut. Ada tata tertib, ada aturan, ada hukuman. Arti dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, terakhir nilai-nilai kebajikan yang nanti harus kita terapkan sesuai dengan dimensi profil Pancasila itu. Kita sebagai seorang guru harus bisa menghantarkan anak-anak dalam dimensi ini, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu guru? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif, berpikir kritis. Terima kasih, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Tidak lupa saya haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas perkenanan panjenengan semua mengikuti kegiatan kami, sudah meluangkan waktu panjenengan yang sudah berharga, yang paling berharga untuk mengikuti kegiatan kami ini. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Ernawati. Yang pertama tadi berikutnya adalah tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri Erna tadi, pada pertanyaan pemantik, apakah benar hukuman bisa membuat anak-anak lebih disiplin? Dan juga, apakah benar dengan penghargaan anak-anak bisa lebih berprestasi? Yang pertama yaitu tentang motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi, Bapak Ibu? Kira-kira motivasi itu apa nggih? Dorongan, ya. Dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap tindakan manusia itu ada motivasinya, baik tindakan yang baik ataupun tindakan yang tidak baik. Nah, motivasi itu ada yang berasal dari luar diri orang itu dan ada yang berasal dari dalam dirinya. Yang berasal dari luar yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi secara intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari kesadarannya sendiri. Berikutnya adalah tentang 3 motivasi manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi
perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau rasa sakit. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini lebih membuat anak itu tidak nyaman. Kemudian juga hukuman itu seringkali tidak logis atau tidak sesuai dengan kesalahan anak. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas antara murid dengan guru. Untuk restitusi, restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan pada pemantik tadi, bahwa apakah benar dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan prestasi murid? Apa benar seperti itu? Nah, memang seringkali kita berpikir seperti itu. Ketika seseorang mendapatkan penghargaan itu pasti baik. Padahal menurut keilmuannya tidak seperti itu. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya menurunkan kualitas. Bisa kita simpulkan bahwa guru seharusnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid. Nah, kita berusaha untuk memberikan motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Jangan memancing dengan sesuatu penghargaan ataupun hukuman yang membuat mereka disiplin itu karena terpaksa atau karena mengharapkan imbalan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagai guru yang baik, kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, dengan budaya positif ini dapat kita wujudkan jika kita memahami dan melaksanakan beberapa teori inti yang ada pada budaya positif itu sendiri. Di antaranya teori-teori tadi adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut teori kontrol, bahwasanya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Tujuan yang kita capai ini biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Sebagai guru memiliki 5 posisi yang kita sebut dengan posisi kontrol guru. Menurut Diane Gosen mengatakan bahwasanya guru memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ketiga, memiliki posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi memantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Demikian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri yang terakhir, ini ada waktu 30 menit berhubungan ya. Jadi materi yang terakhir tentang diseminasi keyakinan budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada Ibu Ina Eliza Jurnia SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kehadiran kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak Kabupaten Mojokerto angkatan 9. Sebelumnya mungkin biar lebih bersemangat Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Kita melakukan diseminasi ini tujuannya adalah ingin menyampaikan, ingin berbagi informasi tentang seperti apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan anak-anak kita yang nantinya anak-anak ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sekolah kita memiliki tepuk profil pelajar Pancasila. Nah, bersama saat ini untuk lebih membuat kita lebih bersemangat, mohon bersama-sama kita akan melakukan tepuk P5. Begitu ya? Tepuk P5. Oh, punya kompak, nah kompak. Mulai dari proyek, profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Project, Ibu Supiati, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SMP Negeri 1 Gede, sekolah impian masa depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah di sini ada dua topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin ini bisa disampaikan oleh Bu Nunu. Bu Nunu, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang betul sekali, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kalau kita mengingat kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Erna tadi, disiplin itu pasti ada kaitannya dengan hukuman, kemudian aturan, dan satu lagi adalah konsekuensi. Ada hukuman, ada aturan, ada tata tertib yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anisri. Nah, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini nantinya arahnya adalah menuju pada sebuah peraturan, kesepakatan yang akan dibuat oleh guru, murid, itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Dan tentu saja orang tua pun dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, harapannya apa sih, atau apa sih keyakinan itu sebetulnya? Keyakinan itu merupakan suatu nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu harusnya muncul secara intrinsik dari dalam diri kita. Ketika nilai itu munculnya karena ada faktor eksternal ya Pak Bandi, ya, maka ketika faktor itu menghilang, keyakinan itu pasti akan hilang pula. Tetapi berbeda jika faktor itu muncul dari dalam diri secara internal, maka dia akan tertanam lama, akan menjadi jati diri setiap makhluk tersebut, setiap individu ya. Jadi keyakinan itu upaya untuk membangun nilai kebajikan pada masing-masing individu secara internal.
sebagai hasil dari pemikiran sendiri, ada tanggung jawab, maka diharapkan muncul motivasi intrinsik, kesadaran secara individu untuk melakukannya tanpa adanya paksaan. Maka keyakinan yang nantinya berujung pada disiplin positif akan tercapai. Nah, berikutnya, bagaimana sih prosedur yang seharusnya kita lakukan untuk bisa membuat suatu keyakinan? Keyakinan ini bisa menjadi keyakinan kelas dalam kelompok kecil dan keyakinan sekolah dalam kelompok besar. Oke. Nah, yang pertama ketentuannya adalah diusahakan keyakinan itu berupa abstrak, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua berupa pernyataan bukan pertanyaan. Dan yang ketiga tidak terlalu banyak, artinya jumlahnya jangan terlalu banyak. Kenapa demikian? Kalau terlalu banyak, bukannya anak-anak atau kita sendiri itu bisa mengamalkan, menerapkan secara sadar dan bertanggung jawab. Mengingat saja kita punya keterbatasan. Nah, di sini diharapkan, jadi seandainya nanti setelah dari sini kita bersepakat untuk membuat suatu keyakinan kelas ataupun sekolah, mohon jangan terlalu banyak, karena memori kita punya batas. Ya. Berikutnya lagi, dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kalau keyakinan kelas, jika keyakinan sekolah, maka bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Tentu saja tidak boleh lepas dari budaya yang ada di sekitar kita. Berikutnya, seluruh warga kelas harus berkontribusi aktif dalam penyusunan keyakinan. Tidak boleh ada satu yang pokoknya saya pasrah wis manut, tidak boleh. Karena apa? Setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang wajib atau perlu dipenuhi agar kehidupannya bisa menyenangkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ditinjau dari waktu-waktu, maksudnya adalah tata tertib atau keyakinan atau aturan itu tidak boleh tetap. Jika suatu saat nanti ada yang perlu direvisi, maka kita berkumpul kembali, kita telaah kembali, kita tinjau kembali perlu yang di sebelah mana, kita telaah bersama. Jadi keyakinan itu bukan atas dasar karena saya mungkin ini saya adalah perangkat sekolah, maka itu adalah hak saya untuk membuat dan menentukan. Tidak seperti itu, melainkan melibatkan seluruh warga sekolah dan juga wali murid tentunya serta stakeholder yang ada di sekitar kita. Berikutnya lagi satu yang belum saya ulas, yaitu dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya positif ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang bukan berupa kalimat larangan. Misal, jangan membuang sampah sembarangan, misal demikian. Kita rubah, buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih Bu Nanti. Misal demikian. Berikutnya lagi, selanjutnya. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sesuai dengan prosedur, maka akan ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan di sini adalah mempersilahkan seluruh warga kelas untuk bisa berpendapat atau seluruh warga itu bisa berpendapat. Jadi tidak boleh ada satupun yang dihilangkan, tidak boleh. Ya. Nah, kemudian mencatat semua pendapat. Kalau kemarin yang sudah saya lakukan adalah membuat suatu keyakinan kelas di kelas 9G, karena kita tahu sekali kelas 9G itu luar biasa ya. Jadi keyakinan kelas itu sudah direvisi 2 kali karena berbekal pada aktivitas dan kejadian yang sudah dialami oleh kelas 9G. Nah, di sini kami menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur. Artinya kalimat-kalimatnya itu menggunakan kalimat yang positif. Jadi 32 anak itu saya minta untuk menuliskan apa sih yang sebetulnya kamu harapkan dalam kelas ini, yang bisa menjadikan kelas ini lebih baik, nyaman, tentram, aman. Seperti apa itu? Kemudian dari 32 siswa itu menempelkan hasilnya pada papan. Setelah itu, setelah menempelkan, maka kita akan menelaah. Mungkin ada yang sama atau dengan kalimat
tetapi kalimatnya berbeda. Itu berarti kita satukan, sehingga nanti bisa lebih mengerucutkan jumlah yang 32. Pada akhirnya keyakinan kelas itu akan muncul. Ini contoh keyakinan kelas akan muncul seperti ini. Dari 32 post-it yang ditempel anak-anak, di sini kami mengerucutkan, lihat, mengerucutkan jadi 7. Di antaranya adalah salah satunya yang saya tonjolkan di sini adalah tidak menjaga fasilitas sekolah. Ini berbekal dasar kasus ini. Jadi kami semuanya sepakat, berarti anak-anak dan saya sendiri sebagai pengajar di kelas itu sepakat nggih bahwa kita bersama harus menjaga fasilitas sekolah tidak hanya terbatas pada tembok, tetapi juga pada apapun yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat anak-anak menjadi disiplin secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Berikutnya ada satu lagi, yaitu segitiga restriksi. Setelah kita melakukan suatu pembentukan keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas ini ya yang akan disepakati oleh seluruh warga kelas ataupun sekolah, maka ada satu hal yang terpenting Ibu Bapak, yaitu berkaitan dengan posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita sebagai upaya mendisiplinkan anak-anak kita dan tentu saja mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, di sini adalah suatu istilah yang mungkin baru bagi Bapak Ibu guru, tetapi tidak baru lagi bagi Bapak Ibu guru BK. Ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh anak melalui upaya di mana perubahan identitas gagal itu akan menjadi identitas yang sukses. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, bahwa kita ketika anak punya masalah tidak boleh kita langsung turut campur masuk ke dalam itu, dalam artian bukan turut campur untuk menyelesaikan atau menjajahnya, tidak, tetapi biarkanlah anak ini, kita campurnya adalah membimbing, menuntun anak-anak ini untuk bisa mencari solusi dari masalah yang sudah mereka timbulkan. Jadi seandainya misal ada anak yang merusak fasilitas sekolah, misal ini, kemudian fasilitas sekolahnya adalah tembok yang berlubang. Nah, yang kita lakukan, kita tanya dulu, apa yang sebetulnya menjadi alasan kamu melakukan itu? Sadar nggak? Tahu nggak perbuatan itu yang kamu lakukan itu seperti apa? Maka mereka ketika kita ajak bicara, insya Allah mereka akan menjawab dengan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika kita dekati anak-anak ini nanti akan ngomong. Tergantung bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai posisi kontrol terhadap anak-anak. Berikutnya, ini adalah gambaran segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar bentuk segitiga, di mana segitiga pasti punya tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan untuk menstabilkan identitas. Tahapan inilah yang mungkin saat ini saya sendiri agak susah untuk menerapkannya. Tapi saya terutama berusaha untuk menerapkan itu walaupun mungkin belum maksimal. Menstabilkan identitas ini kita tidak mencari yang salah. Artinya ketika ada anak yang mengaku bahwa dia melubangi tembok, maka kita langsung kon salah. Tidak seperti itu. Tetapi kita seolah-olah memihak kepada mereka, tetapi kita tidak sepenuhnya memihak. Kita meminta mereka menyadarkan diri. Betul nggak yang kamu lakukan itu? Nah, seperti itu, itu adalah menstabilkan identitas, sehingga mereka tidak merasa gagal. Loh, aku salah, berarti nanti aku akan salah seterusnya. Tidak, tapi kita bangun identitas yang tadi mereka, waduh, aku sudah ketahuan, berarti aku salah. Tapi ternyata apa yang aku salah, yang aku lakukan ini banyak dilakukan oleh orang lain juga. Tetapi akhirnya muncul yang tahapan kedua. Ini tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian muncul yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, setiap anak melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi di tahap awal
kita tidak membenarkan tetapi juga tidak menyalahkan, melainkan kita meminta mereka sendiri untuk menyebutkan, menjelaskan salah ataukah benar yang mereka lakukan. Kemudian kita validasi tindakan mereka, andai kata mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Apa alasan kamu melakukan hal-hal itu? Mereka pasti akan bercerita. Nah, setelah itu kalau sudah kita tidak membiarkan divalidasi hal yang salah, kita di situ menguatkan. Apakah harus seperti itu yang kamu lakukan? Misal mereka menjawab, ya karena saya tidak ada kegiatan, Bu, istirahat, saya tidak punya uang untuk jajan, uang saya habis. Terus saya ya tidur-tiduran di depan. Nah karena di situ saya sambil uwil-uwil karena ada yang kecil, lubang kecil itu loh Bu. Terus saya uwil-uwil, lah lama-lama tiba-tiba jadi bolong. Nah itu alasan mereka. Kemudian, nah kita bisa mengembalikan dia. Apakah cara yang kamu lakukan untuk mengisi waktu karena kamu tidak punya uang jajan itu dengan uwil-uwil dan melubangi tembok? Nah mereka pasti akan punya jawaban lain. Nah dari situ kita giring nanti. Sampai akhirnya muncul tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih nak yang sudah kamu langgar? Keyakinan apa yang sudah kamu tidak taati, tidak tepati berdasarkan keyakinan kelas? Mereka akan mencari sendiri, kira-kira apa ya yang aku langgar ya? Menjaga fasilitas sekolah, Bu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, apa solusi yang harus kamu lakukan? Ya nanti saya perbaiki. Loh, cuma memperbaiki saja. Ya nanti tidak melakukan lagi, hanya itu lagi. Ada lagi yang lainnya. Nah, mereka akan mencari solusi-solusi yang bisa mereka yakini. Dan insya Allah ketika sudah muncul hal seperti itu kita lakukan, maka kita sudah menjadi seorang manajer dalam aktivitas kita membangkitkan disiplin positif. Tentu saja semua itu tidaklah mudah ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita bicara teori memang mudah. Saya sendiri juga ya terkadang merasa ya Allah teorinya kok begitu amat ya. Padahal saya sendiri kalau di lapangan ya seperti itu, mungkin cenderung ke arah bukan manajer tapi lebih ke arah mungkin pemantau dan penghukum mungkin ya. Sehingga anak-anak kita kenapa sampai seperti ini ya mungkin salah satunya karena posisi kita memposisikan sebagai penghukum seperti yang saya lakukan sehingga mereka memberontak. Nah inilah keyakinan kelas dan restitusi yang bisa saya sampaikan. Nah berkaitan dengan yang tadi disampaikan Bu Erna, pertanyaan pemantik sekarang ya. Tadi ada satu hukuman. Apakah hukuman itu perlu Bapak Ibu setelah jenengan memirsani apa yang tadi kami berempat sampaikan? Apakah hukuman itu sangat diperlukan? Tidak, hukuman itu terakhir. Hukuman adalah alternatif terakhir, betul. Sebelum kita memilih alternatif terakhir, maka kita bisa memilih alternatif yang bisa membangun disiplin bagi anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya satu lagi pemantiknya adalah yaitu tentang apakah memberikan penghargaan itu sangat efektif berdasarkan hasil diseminasi ini tadi. Enggak Bu Ani, tidak. Kenapa Bu Ani? Sekedar Bu Ani, sekedar. Karena anak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran, pasti kalau dia itu berbuat baik dan pasti akan mengharapkan itu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Gedek. Karena itulah SMP Negeri 1 Gedek pasti akan menjadi sekolah impian masa depan. Sekali lagi kebanggaan kita SMP Negeri 1 Gedek, sekolah impian masa depan. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih, inilah akhir dari diseminasi disiplin positif hari ini dari kami tim CGP Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Saya undang kembali Ibu-ibu CGP, Ibu Sri Wilujeng, Ibu Mizaida, Ibu Tri Erlawan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inge Eliza ya, yang pemateri terakhir dan memberikan yang kesimpulan. Tadi ada pertanyaan komatif, apakah hukuman perlu? Ternyata bla-bla itu tidak akan terakhir, ya. Dan semoga ini nanti bisa kita terapkan sehingga perilaku atau tindakan budaya positif ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kegiatan kita menjadi pengajar atau pendidik di SMDN 1 gitu. Acara terakhir penutup doa yang akan dipimpin oleh Abah DRS Muhammad Subandi. Kepada beliau kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat kepada SMDN Satu Bapak Ibu TPP yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa 'aulatana wa tarabitana wa ustadina wa azwajina wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa inna wa alisal wa dhair. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah atas doanya. Nantinya mudah-mudahan semua pelaksana kegiatan yaitu tim TGP angkatan 9 ini nantinya bisa lancar sampai terakhir. Ya. Akhirnya saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir banyak khilaf kekurangan, mohon maaf